Warga berjibaku memadamkan api yang menghanguskan Pasar Dolok, Kabupaten Asmat, Papua. Diduga api berasal dari bagian atap rumah seorang warga, kemudian menyebar ke seluruh bangunan lain. Tidak adanya mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Asmat menyulitkan warga memadamkan api. Akibatnya api dipadamkan dengan alat seadanya, sementara proses pemadaman berlangsung selama 3 jam. Cuma berbentengan saja, Pak. Satu atap, satu dinding. Satu dinding Iya. berdempet. Sekitar jam berapa tadi, Bang? Jam 5. Jadi sumber apinya tadi bisa diulangi kah? Antara dari rumahnya siapa tadi? Kalau bukan rumahnya Marco, rumahnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Mahasiswi IPB yang terseret arus di Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di aliran kali banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Pemeriksaan ditunda, Irjen Teddy Minahasa ditahan di Polda Metro Jaya. Presiden Joko Widodo mengecek lokasi pernikahan putranya, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Ya, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Fani Imaniar. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, mahasiswi IPB yang terseret arus di Bogor, Jawa Barat saat banjir ditemukan tewas di aliran kali banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Jenazah mahasiswi IPB yang hanyut di saluran air di Bogor, Jawa Barat berhasil ditemukan setelah petugas menyisir aliran Kali Ciliwung. Jarak korban diduga hanyut hingga ke lokasi penemuan berjarak 29 km. Saat ditemukan korban sempat sulit diidentifikasi, namun keluarga korban memastikan identitas korban dari pakaian dan aksesoris yang menempel. Kemudian dengan gelang yang ada di tangan kanan, keluarga meyakini bahwa jenazah tersebut adalah adik kita saudari AN yang sempat pada hari Senin menjadi korban terseret banjir di Tanah Sereal. Setelah ditemukan, korban dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Hingga kini, keluarga korban masih menunggu proses administrasi di kamar jenazah RSCM. Rencananya korban akan langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Azra Nabila, mahasiswi IPB, hanyut terseret arus air hujan yang membanjiri selokan Jalan Dadali, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 11 Oktober lalu. Setelah hujan reda, petugas hanya menemukan plat nomor dan potongan motor. Drainase tempat Azra diduga jatuh mengalir ke sungai kecil yang mengarah ke Kali Ciliwung. 200 petugas SAR dikerahkan mencari korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi vandalisme dilakukan seorang polisi di kantor Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan. Ya, pria yang diduga mengalami gangguan jiwa ini menulis kalimat yang merendahkan institusi Polri di sejumlah fasilitas Polres. Coretan dengan kata yang merendahkan institusi Polri terdapat di dinding Satlantas Sat Narkoba hingga mobil patroli Satlantas Polres Luwu. Dari hasil penyidikan terungkap pelaku vandalisme ini adalah anggota Polres Luwu berpangkat Aibda. Pelaku kini masih aktif dan pernah menjabat sebagai Kanit Tipikor. Menurut keterangan Kapolres Luwu, pelaku mengalami gangguan jiwa dan sempat dirawat di Rumah Sakit Poli Jiwa Batara Guru Belopa pada 16 sampai 22 September 2022. Setelah dinyatakan membaik, Aibda HR kembali bertugas sebagai polisi aktif yang bertugas di penjagaan.
Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi aksi vandalisme yang dilakukan seorang polisi di kantor Mapolres Luwu, sudah bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Komang Suartana. Selamat sore Pak Komang. Selamat sore. Pak Komang, kami ingin mengkonfirmasi apakah betul pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, Pak? Memang benar Mas Hafid. Ya. Memang betul Pak ya. Kejadian ini apakah baru pertama kali terjadi atau sebelumnya sudah pernah terjadi seperti ini, Pak? Pernah terjadi sebelumnya, itu pada tanggal 30 Februari 2021, Mas. Itu pernah dibawa ke rumah sakit Batara Guru di Luwu karena mengalami gangguan kejiwaan. Yaitu pada saat Kapolres mengambil apel, yang bersangkutan selalu berteriak-teriak. Setelah itu, pada saat di masjid juga selalu berteriak-teriak. Sehingga Kapolres mengambil tindakan berkoordinasi dengan istrinya untuk dibawa ke rumah sakit Batara Guru untuk pengobatan, Mbak. Setelah dilakukan pengobatan itu, apakah memang dilepaskan, kemudian pelaku melakukan lagi aksinya ya dengan baru-baru ini seperti itu, Pak? Tidak, Mbak. Setelah dilakukan pengobatan dan perawatan di rumah sakit Batara Guru, Saudara H oleh dokter ahli jiwa, yaitu Dokter Afia, memberikan masukan untuk rawat jalan, Mbak. Sehingga yang bersangkutan oleh Bapak Kapolres dipindahkan ke Purdokes Polres Luwu untuk pengobatan selanjutnya, Mbak. Oke, sehari-hari pelaku ini bertugas di mana, Pak? Sehari-hari Saudara H ini bertugas di Urdokes dalam rangka perawatan. Oke, setelah ini apakah pelaku juga akan terkena sanksi, Pak? Nah, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya, Mas, karena Saudara H sedang dirujuk ke rumah sakit Dadi, yaitu rumah sakit jiwa di Makassar. Pendampingan sampai dengan saat ini dilakukan oleh pihak siapa saja, Pak? Untuk pendampingan sudah dikoordinasikan dengan Kabidokes Polda Sulsel, Mbak, untuk perawatannya di Makassar. Oke, saat ini kondisi Mapolres yang dicoret-coret seperti apa, Pak? Untuk kondisi coretan itu ada 4 lokasi, yaitu yang pertama di dinding ruangan SIM, yang kedua adalah di pintu ruangan SIM, yang ketiga ada di dinding ruangan CQ, dan yang keempat ada di dinding ruangan SAP Limas. Untuk sementara sudah kita bersihkan, karena memang tersangka atau Saudara H mengalami gangguan kejiwaan. Kalau dari pernyataan tersangka, Pak, apakah ada ucapan atau katakanlah motif tertentu gitu, walaupun kita tahu tersangka mengalami gangguan jiwa? Motif tidak ada, Mbak. Ini masih dikembangkan oleh rekan-rekan kita dari Propam. Nanti hasil pemeriksaannya kita lihat. Oke, baik. Terima kasih Pak Komang Suartana, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan sudah meluangkan waktu bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Pemirsa, sementara itu pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa ditunda oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, penundaan pemeriksaan dilakukan karena Teddy Minahasa meminta didampingi oleh pengacara. Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa. Pemeriksaan yang sedianya dilakukan Sabtu 15 Oktober 2022 tidak selesai karena Teddy Minahasa ingin didampingi oleh kuasa hukum pilihannya. Pemeriksaan terhadap Teddy Minahasa akan dilanjutkan besok, hari Senin 17 Oktober 2022 oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan secara khusus oleh Divisi Propam Mabes Polri. Penyidik dari Direktorat Narkotika atau Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Pak Irjen TM. Kemudian pemeriksaan sempat berlangsung, namun tidak bisa dituntaskan atas permintaan Pak Irjen TM.
untuk diundur menjadi hari Senin besok. Dengan alasan yang bersangkutan ingin didampingi oleh pengacaranya. Sementara itu, Menko Polhukam menilai kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa menjadi tragedi baru di Korps Bayangkara. Kapolri juga mendapat apresiasi karena dianggap konsisten dalam melakukan bersih-bersih di internal institusinya. Sisi sebaliknya bahwa ini justru satu langkah maju dari Kapolri dan Polri bahwa dia bisa menindak siapapun anak buahnya yang bandel. Ya, kalau melakukan seperti itu bisa ditindak siapapun, dan kalau dari aspek pengarahan Presiden, marilah Polri itu kita bangun sebagai polisinya rakyat yang sederhana bersama kehidupan rakyat, tidak pongah, ya, tidak sewenang-wenang dan tidak hedonis, tidak berlebihan di dalam hidup. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam kasus narkoba. Ia diduga menjual barang bukti sabu seberat 5 kg senilai 300 juta rupiah saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai Irjen Teddy Minahasa tersangka kasus narkoba, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri melakukan reformasi di Korps Bayangkara. Kapolri pun menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Dan saya tekankan kembali masalah penyalahgunaan narkoba, bagi saya itu harga mati. Pernyataan Irjen Teddy Minahasa terkait pemberantasan narkoba yang disampaikan kepada anak buahnya saat menjadi Kapolda Sumatera Barat berbanding terbalik dengan kasus yang menjeratnya saat ini. Polisi terkait versi LHKPN ini kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual beli narkoba. Keterlibatan Teddy terendus setelah Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota Polri terkait peredaran narkoba. Teddy diduga terlibat dalam menjual barang bukti narkoba seberat 5 kg senilai 300 juta rupiah saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tak akan pandang bulu dalam menangani kasus ini. Selain terancam pemecatan, Jenderal Polisi Bintang 2 ini juga terancam pidana hukuman mati. Saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas. Penangkapan Teddy Minahasa terjadi saat Presiden Joko Widodo memanggil semua pejabat Polri ke istana saat Korps Bayangkara menjadi sorotan publik, terutama dalam kasus Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Selain itu, Presiden juga menyinggung soal gaya hidup para anggota Polri. Gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Saat mengumpulkan Kapolres dan Kapolda ini, Presiden menyampaikan 5 arahan. Arahan itu yakni reformasi Polri, jaga kesolidan, membantu Pemda, menjaga tahun politik, dan memberantas judi online, serta memberantas narkoba. Selain itu, Presiden juga meminta Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan publik ke institusi Polri yang saat ini mulai tergerus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai bersiap jelang sidang perdana kasus pembunuhan Joshua yang akan digelar besok. Dan 170 personel kepolisian disiapkan untuk mengamankan sidang. Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar Senin besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini digelar mulai pukul 10 dan digelar secara terbuka. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mulai dari memastikan ruang persidangan yang bersih dan kondusif, serta memastikan keamanan jalannya persidangan dengan bekerjasama dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menyiagakan sebanyak 170 personel anggota kepolisian.
khusus kami serahkan semuanya kepada pihak keamanan. Mereka lah yang mengatur kondisi-kondisi yang bagaimana. Kami hanya menyediakan sarana yang ada, bagaimana tata cara pengelolaan pihak keamanan yang tentunya bekerja sama dengan kita dari PN Jakarta Selatan. Adapun tersangka yang akan digelar hari Senin yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Sementara Barada Eliezer akan disidang Selasa 18 Oktober 2022. PN Jaksel sudah menunjuk tim majelis hakim dalam kasus pembunuhan berencana Joshua. Mereka adalah Wahyu Iman Sentosa sebagai hakim ketua, sedangkan Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono sebagai hakim anggota. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kasus yang melibatkan Ferdi Sambo ini, PN Jakarta Selatan membatasi pengunjung sidang yang hadir di pengadilan. Seiring dengan terbatasnya ruang sidang, maksimal hanya 50 orang. Selain itu, untuk memfasilitasi awak media yang hendak melakukan peliputan, ada 9 layar monitor yang dipersiapkan di kantor PN Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah ekskavator milik penambang pasir terseret banjir lahar Gunung Semeru di Sungai Mujur, Lumajang, Jawa Timur. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.